keren belum? Kamu itu emangnya mau jadi ini fashionista sekarang kamu? Oh iya, Citayam Fashion Week jilid 2. Siannya udah bubar ya Citayam Fashion Week-nya ya. Iya, tapi nanti kita tanya-tanya ya sama temannya ibu. Oh, temennya ibu bonge. Oh, Bukan. bukan kurma juga. Unta dong, bukan ya. Kita akan ngobrol tentang trend fashion. Yes, trend fashion, lalu mengenai Citayam Fashion Week juga, itu fenomena apa gitu ya? Loh, dia ini pernah jalan di Citayam Fashion Week? Dekat sini tuh. Belum. Buat teman-teman juga sahabat dia yang pernah nonton langsung Citayam Fashion Week juga punya passion di bidang fashion, kita akan ngobrol banyak di episode kali ini. Jangan lupa silakan untuk subscribe ke channel ini, share sebanyak-banyaknya dan juga like, plus silakan follow Instagram @diani_pranata. Nah, Bill, tadi nih anakku mau Citayam Fashion Week, ya kan? Iya, bicara-bicara soal fashion dia. Ada fashion model kungfu panda begitu. Nah, kita mau tanya-tanya nih, soalnya tadi dia tanya Citayam Fashion Week itu gimana Bu katanya. Jadi saya bilang mendingan tanya sama teman ibu, Billy Chong. Seorang desainer kondang. Jelas, ya, butiknya di mana-mana. Salah info deh. Kakak Billy Citayam Fashion Week, menurut lu gimana? Oke, sebelum bertanya itu, pernah nggak sana? Belum. Belum. Oke, baiklah. Kamu pernah? Pernah dong. Pernah dong. Kalau nggak, bagaimana bisa bercerita? Tuh kan berarti narasumber yang tepat daripada nanya aku. Kenal sama Bunga? Loh. Foto bareng. Kalau sama kurma, loh. Kalau foto bareng berarti udah kenal belum? Udah lah. Bunga kenal Billy Chong maksudnya. Siapa yang enggak? Gimana jadi Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week itu sebenarnya satu fenomena yang sangat menarik ya menurut saya, karena itu kan datangnya tuh organik kan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kayak awal kemunculannya itu juga gara-gara TikTok sebenarnya kan, bukannya karena mereka pengen kedepanin fashion, tapi lebih ke kayak interview gitulah, kayak gini lah. Oh, kayak bikin konten. Bikin konten gitu, tentang kalian pacarannya berapa lama gitu. Padahal mereka itu masih kecil-kecil, kayak umur belasan tahun. Nah, tapi dari konten yang pertama itu akhirnya ada konten yang lain-lainnya yang viral juga mereka itu. Nah, benang merahnya adalah cara berpakaiannya mereka. Kayak kok bisa ada gitu loh. Anak-anak muda gaya pakaiannya tuh unik banget. Nah, akhirnya gara-gara itu muncullah lagi orang-orang yang baru ya kan. Terus akhirnya sampai jadi Citayam Fashion Week karena gaya berpakaian anak-anak yang unik itu. Jadi menurut lo ini gerakan yang positif? Ya, positif. Pasti ada negatifnya juga. Positifnya dulu. Positifnya apa? Oh, positifnya yaitu fashion yang selama ini kan dikontrol dari yang mungkin kita dapat tren dari luar lah ya, kebanyakan kan. Kemudian tren itu kita serap ke dalam industri kita Indonesia, kemudian kita terjemahkan, oh tren untuk Indonesia adalah yang kayak gini nih gitu. Tapi mereka create trennya mereka sendiri, ada percampuran, ada dari timur, ada dari barat, akhirnya jadilah Citayam Fashion Week dengan kearifan lokal. Jadi selama ini tuh yang kita berkiblat barat ya kan, ada pakem-pakemnya kali ya. Nah ini benar-benar original ya. Original. Kalau dilihat dari sisi fashion, Citayam Fashion Week menurut Billy gimana sih? Sisi fashion ya. Maksudnya itu mereka itu kan persona ya. Maksudnya mereka itu udah ada icon-iconnya ya. Ada, kalau pernah dengar ada yang namanya JJ, iya JJ, Bonge, lu mah hafal ya. Ada Ale dan banyak lainnya gitu kan. Nah mereka itu punya karakteristik yang berbeda-beda, dan cara berpakaiannya juga berbeda-beda. Ada yang ikutin tren, kemudian ada yang tahu cara padu padan dan tahu cara membawakan. Ada yang ngasal tapi asik, kayak dibawakan dengan jogetan, dengan gimmicknya mereka sendiri. Itu jadi sesuatu yang unik sih. Kalau buat saya nggak semuanya oke, tapi banyak juga yang oke.
Tapi ya itu fashion lah ya. Iya. Seperti layaknya fashion, nggak semuanya oke, tapi banyak yang oke, pasti begitu. Betul. Jadi kembali lagi kan ke soal preference kan. Iya, Ada preference. yang suka klasik ya seperti Ibu Dian. Iya. Kalau saya sukanya simple. Iya, saya sukanya yang besar-besar. Yang cukup. Yang biar kelihatan kan. Nah, jadi kalau dari sisi dunia fashion sendiri, para profesional nih, pelaku fashion, para desainer yang benar-benar desainer, melihat Citayam ini sebagai acuan untuk lebih kreatif lagi nggak sih? Pastinya gitu kali ya. Jadi membuat para desainer ini, oh gimana nih kita untuk lebih kreatif lagi, atau malah menjadi sesuatu yang apaan sih tuh gitu. Kalau dari pandangan sudut desainer sendiri, Oke, ini kan sesuatu yang sebenarnya kita harusnya jangan tenggelamkan, jangan biarkan ini padam, karena ini sesuatu yang unik. Di negara-negara lain tuh udah ada ininya sendiri. Ya kan misalkan kayak di Jepang. Shibuya dengan street ininya, street wear-nya, kemudian di Korea juga. Nah, kenapa di Indonesia enggak? Nah, ini kan sebenarnya adalah cikal bakalnya kan. Coba deh kalau misalkan kita bisa bersinergi dengan mereka, ini bakalan jadi sesuatu gitu. Areas itu kita bisa jadikan area ya semacam district fashion lah. Mungkin ya sekarang ini kan udah ada beberapa tempat nongkrong ya, tempat minum kopi ya kan. Oh iya. Nah, kalau misalkan ditambah mungkin ada butiknya atau ada tempat untuk mereka lebih berekspresi, itu akan jadi bagus banget. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa icon-icon yang tadi saya sempat sebutkan itu udah mulai masuk ke dunia fashion yang sesungguhnya. Artinya mereka udah mulai fashion show dipakai sama brand. Itu keren banget kan? Iya, jadi sebuah brand malah jadi make mereka ya. Iya. Karena konsepnya adalah mengusung semua orang bisa fashionable gitu loh. Nah, itu dia nih suka tuh, semua orang bisa fashionable. Iya, maksudnya dari latar belakangnya, pendidikannya, pokoknya siapapun dialah berhak untuk tampil kece dan gaya. Iya. Berarti lo juga bisa, Dan. Iya dong. Ya bukan dia bisa, dia udah lihat dong. Saya mau bikin Ragunan Fashion Week. Tadi sempat disebutkan tentang negatifnya nih, apa yang masih harus ditingkatkan gitu. Yang harus ditingkatkan. Terus sekarang hilang, banyak protes di mana-mana. Menurut pandangan Billy sendiri, apa sih yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan ya, sebenarnya sih lebih ke ini sih ya, karena mereka itu kan masih terlalu muda ya. Maksudnya secara umur muda, kadang-kadang melakukan satu tindakan itu tidak berpikir panjang ya kan. Nah, termasuk nongkrongnya sampai kemalaman, tidur di emperan karena ketinggalan kereta. Nah, itu ya mungkin harus hal-hal yang harus diperhatikan. Ya mungkin kayak jam-jamnya harus dibatasin atau gimana, dan juga takutnya ada akses yang lebih buruk masuk ke sana kan sayang kan. Iya, ini sudah positif, terus malah nanti ada yang negatifnya kan sayang. Iya, nah makanya kalau ada instansi yang terkait yang bisa mengembangkan area itu menjadi district fashion, itu bakal jadi something banget sih menurut saya. Iya. Oh, Diani juga baru tahu tadi waktu Billy nyebut-nyebut Shibuya segala, berarti di luar sana memang ada juga begini ya? Ada. Mereka tuh sangat ekspresif. Dan masih ada sampai sekarang? Di luar masih dong. Masih. Iya. Jadi kenapa di sini hilang ya? Enggak, kata Billy ada. Ini belum hilang. Jadi sebenarnya masih ada, cuma gaungnya udah nggak seperti yang di awal-awal. Karena kan waktu yang kemarin itu pas lagi rame-ramenya banyak selebriti yang terjun ke sana kan. Yang ya akhirnya yang originnya itu harus agak kegeser gitu. Jadi mungkin kalau memang mendapatkan, maksudnya kalau ini kalau mau bertahan harus semua instansi itu berkolaborasi, semua pihak berkolaborasi, kerja bareng, sehingga menjadi suatu memang komunitas fashion yang benar, itu maksudmu ya. Betul. Kayak tahu-tahu ada shopnya, ada butik, ada apa. Kecil-kecil aja, nggak usah yang bombastis. Dari gitu aja sih. Nah, jadi kemarin itu juga sempat main ke gang-gang yang ada di area itu. Jadi itu sebenarnya kayak gang-gang itu tuh semua potensi untuk dibikin sesuatu. Misalnya itu ya toko-toko butik, industrinya, atau tempat sport atau tempat kegiatan anak-anak muda lah, yang kayak pengen tampil keren nih, pengen main ke sana, atau orang pengen lihat sebenarnya fashion Jakarta tuh kayak apa sih, datang ke sana gitu. Nah, itu bisa jadi satu tempat yang ya udah jadi tempat contekan lah.
sih. Tapi sekali lagi membutuhkan kerjasama semua pihak. Betul Jadi ya desainer atau instansi pemerintahnya juga, terutama urusan sampah itu loh. Kemarin juga sampahnya banyak. Dia ini concern di situ. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Calon Menteri Lingkungan Hidup. Taruh di situ nggak? Hah? Mantan di sungainya, sungai sebelahnya cemplungin ke situ. Anyway, Bill, terlepas dari Citayam Fashion Week nih, bagaimana anak-anak muda sekarang tadi melek fashion di situ, kemudian sekarang marketplace ada di mana-mana, fashion nggak harus yang mahal dan sebagainya. Menurut Billy sendiri, anak-anak muda Indonesia sekarang melek fashion nggak sih? Lumayan sih. Lumayan, dan ya karena banyaknya informasi yang gampang diakses lewat internet, terus lewat persahabatan online, ya kan, itu tuh udah banyak informasi yang tersebar di sana. Terus sekarang juga kan kita nggak bisa pungkiri bahwa invasi Korea itu luar biasa. Oh iya. Dan mereka juga memberikan pengaruh dari sisi fashion juga. Itu akhirnya kayak pengen berdandan seperti ala Korea misalkan, atau siapa BTS gitu kan. Nah, cara berpakaian mereka itu berpengaruh, dan juga cara dandannya juga itu juga ke bawah. Ya nggak semua sih, ada juga tetap yang sukanya ke yang belahan barat ya. Iya. Nah, makanya dengan adanya banyak informasi akhirnya memberikan banyak pilihan kan. Saya pengennya kayak ini, saya pengennya kayak itu, atau saya pengennya kombinasi dari keduanya, itu bisa juga. Jadi udah oke lah gitu sih. Lalu Billy sendiri sebagai desainer, jadi kegiatannya apa sekarang? Masuknya mau kemana? Ke ala Korea? Karena dia dulu merancang bajuku. Untuk? Pesta-pesta. Luar biasa. Berarti pesta. Tapi sekarang coba cerita. Sekarang katanya ready to wear atau apa? Ayo silakan Bill. Ya jadi mungkin dari sebagian kita pandemi ini memberikan dampak. Kan, buat saya juga. Saya juga. Berarti buat kita semua yang di sini itu tamparan banget gitu. Nah, tadi kan sempat ngobrol sama Ibu Diani kan. Oke, ada ini permasalahannya, ada pandemi. Terus apakah gue harus diem aja atau ya udah gue harus do something? Nah, gue memilih untuk ikutin langkahnya Ibu Diani. Jadi, do something. Buat podcast juga. Aminkan yo. Nah, jadi gara-gara karena memang nggak bisa diem orangnya. Pas lagi pandemi itu kegiatan personal order kayak yang terima pesanan, ukur apa segala, ya udah deh ini kayak dihentikan aja. Karena banyak banget pernikahan yang dibatalkan. Iya betul. Terus diundur, dibatalkan. Ya kan, sampai ada yang mengancam lo balikin duit gue, kalau enggak gue panggil siapa gitu. Itu serem banget sih. Tapi ya udahlah, saya cinta damai, jadi nggak mau ribut. Pikir panjang, maksudnya nggak mau terlalu panjang urusan ini. Akhirnya ya udah oke. Nah terus ternyata Tuhan buka pintu lain itu. Mulai dari akhirnya bikin kafe. Terus lo sempat bikin kafe? Cerita ya? belum. Yang aku tahu ngajar. Terus ngajar salah satu hal yang sebenarnya nggak kepikiran sih, tapi gara-gara butuh uang. Awalnya udah pun harus kebul ya kan, butuh dana segar ya kan. Terus akhirnya ternyata itu juga jadi satu income yang lumayan oke. Lalu mulai mikirin gimana nih nextnya baju ini kan tetap harus ada kan, karena I think itu udah jadi a part of my life gitu. Dan bangun tidur baju ini, pas mimpi baju juga. Iya. Jadi hidupnya ada. Jadi kayak nggak bisa kalau misalnya cuma mimpi doang, tapi harus diwujudkan. Kemudian mulailah bikin korset. Terus kemudian dari korset itu udah mulai merambah ke bikin jaket. Kemudian bikin celana, bikin ini, bikin itu, ini itu. Dan itu bisa untuk cewek cowok atau? Cewek cowok. Nanti ada cowok versi ceweknya, ada versi cowoknya. Yang segera akan diluncurkan ya. Dan segera akan kupakai, kubeli loh. Iya. Tapi kenapa jadi nggak mau di dunia fashion yang pesta lagi, Bill? Bukan yang nggak mau, cuma kita membuat sesuatu yang lebih ringan aja. Nah, kalau selama ini kan lebih ke orang per orang kan. Nah, untuk yang sekarang ini melayani customer yang lebih luas jadinya. Kayak ya udah siapapun juga boleh pakai baju Billy Chong. Karena kan image
Billy Chong tuh mahal gitu kan bajunya, nggak kebeli ya kan. Sekarang kebeli. Sekarang diturunin nih harga, beli nggak lo? Tapi tetap mahal. Kalau itu gue no comment karena belum beli ya. Belum bisa kita bahas lagi. Tapi habis ini yes, definitely akan ku coba. Oke, thank you buat ngobrol-ngobrolnya Billy. ada pesan apa nih? Tentunya buat ini dong sahabat-sahabat dia nih, untuk anak-anak muda biar semakin melek fashion, juga yang ingin langsung kontak sama Billy Chong, silahkan kemana? Oh ya, untuk kalau mau belajar atau apa silakan loh, Bill ya. Oke, boleh nih promo? Boleh banget. Oke, hai semua. Jadi buat anak-anak yang nggak harus anak-anak juga sih, siapapun lah yang menonton ini, bahwa di umur berapapun kamu, apapun yang kamu ingin lakukan dan kerjakan selama itu positif dan memberikan impact yang baik buat orang, ya udah lakukan aja. Mungkin ini ada satu cerita sedikit, boleh ya? Boleh. Jadi ada salah satu murid saya, dia belajar online. Dia adalah dokter gigi yang sebentar lagi udah mau pensiun kan. Dokter gigi. Nah, jadi saya pikir ngapain dia belajar fashion kan? Ternyata itu adalah impian dia dari kecil, pengen pakai baju yang ala-ala Cinderella, princess gitu. Nah, terus dia belajar dan surprisingly dia bisa bikinin baju buat cucunya, buat suaminya, ya buat dia sendiri juga pastinya. Terus dia bisa bikin ball gown, baju impiannya dia, itu luar biasa banget sih. Nah, jadi di berapapun umur kamu harus kejar itu. Dan tentang fashion, ya kalau misalkan kamu suka fashion, sebenarnya setiap orang itu udah harus tahu sih tentang fashion. Maksudnya seberapapun keadaannya. Maksudnya kalau ya ketika kita lagi mau ke kantor atau ketemu orang atau apa kan kita harus berpakaian proper kan gitu. Nah, dengan pengetahuan fashion pastinya kamu akan lebih pede, merasa appreciate lah ya. Jadi boleh explore, manfaatkan internet, manfaatkan social media, dan ya berinteraksi dengan orang-orang yang memang ada di circle fashion. Ya, jadi silakan mengeksplor diri kamu. Dan untuk menghubungi Billy Chong. Untuk menghubungi saya, makasih loh dikasih kesempatan untuk IG-nya atau whatever you want. Saya sekarang ini aktif di platform Instagram. Instagram saya @billy_chong. Chongnya itu TJONG. Nah, kalau di TikTok, saya juga main TikTok. Ikutin anak sekarang. Nah, TikTok itu saya ada di Billy Chong Vol 1 volume ya, Vol 1. Vol 1 volume ya. Ya, di sanalah kamu bisa bertemu dengan saya dan kerendemannya. Kerendemannya. Oke, thank you Bill. Thank you Billy. Terima kasih udah diundang, senang sekali. Saya juga terima kasih bisa hadir. Baiklah, kita buktikan keren dari Billy Chong. Silakan untuk langsung follow Instagram dan juga TikToknya. Jangan lupa follow juga Instagram Dian Pranata plus like, share, dan juga subscribe di channel YouTube ini untuk dapatkan banyak sekali episode-episode terbaru di podcast Dunia Dian. Dan biarkan episode fashion ini menjadikan keluarga kita lebih semarak, lebih ceria, menjadikan keluarga langgeng, bahagia, sejahtera. Bye.